Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibit Wisma Gumelar. Saya dari Comal. Begini, sebentar untuk pertama saya ingin membahas sejarah Indonesia dulu, Mas Harbrang, ngapunten. Yang pertama mungkin dulu sebelum kemerdekaan Indonesia ada sebuah peristiwa yang dipelopori pemuda. Yang pertama antaranya itu Sumpah Pemuda. Di sana sebagai sarana untuk mungkin apa Mas Abraham? Ji, matur suwun Mas. Langsung ke selanjutnya, moga. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Veto, asal dari Seragi, Pekalongan. Pertanyaan saya hampir mirip dengan Masnya. Yang pertama itu, saya kan generasi milenial yang terhimpit antara boomer dengan Z, juga yang bawahnya lagi. Nah itu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara saya berdiplomasi antara saya sebagai anak muda, terus ke orang tua, terus juga ke yang lebih muda lagi, seperti itu. Terus untuk pertanyaan yang kedua, di era teknologi seperti ini, bagaimana kita sebagai anak muda itu mempertahankan idealisme tetapi tidak terlalu idealis gitu, Mas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempertahankan idealisme tapi tidak terlalu idealis, ya angel banget iki. Apa idealis? Tapi memang ciri anak muda itu pertanyaannya bebas, tidak ada pertanyaan bodoh. Sepenting wani bertanya dulu. Itu modal yang saya sudah hampir 2 tahun terakhir ini ngusulin sama Kementerian Pendidikan. Pendidikan kita seharusnya sudah bergeser, bukan lagi tentang banyak-banyakan ilmu. Karena ilmu mudah dicari di internet. Tapi kemampuan bertanya. Karena kalau Anda nyari di internet, yang ditulis itu apa? Pertanyaan toh. Kalau pertanyaannya enggak benar, enggak akan dapat informasi yang benar. Jadi anak yang bisa menghadapi masa depan, modal utamanya adalah kepandaian bertanya. Jangan sampai anak kita bodoh bertanya. Nah akeh takon ki arpi anaknya berarti. Wis jawab pencak. Kalau enggak tahu tinggal ngomong enggak tahu. Enggak tahu Dek. Yuk cari bareng yuk. Saya sangat sering kayak gitu. Anak saya bertanya yang saya sama sekali enggak tahu. Karena hubungannya sama game-game dia. Ini Roblox gimana caranya? Opo meneh Roblox iki. Yuk cari bareng yuk Dek. Pak Nda juga enggak tahu gitu. Anak saya manggil saya Pak Nda. Karena ibunya Bunda, bapaknya Pak Nda kan gitu. Can gitu. Pak Nda enggak tahu. Ayo kita cari bareng. Jadi kita tidak harus selalu kelihatan pandai di depan anak. Tapi kita mau menemani semua berproses anak, mengembangkan pikirannya. Mas, tentang anak-anak itu tadi, anak-anak muda itu tadi. Mohon maaf, saya lebih seneng ngasih kenyataan daripada harapan-harapan palsu. Ya, saya bukan motivator, saya demotivator. Mending kue ngerti kasunyatan bangane dilus-elus pegel sesuk pegel meneh. Yang berani melakukan itu bukan pemuda, bukan hanya pemuda, tapi pemuda yang pionir. Pionir itu apa? Pemuda yang berani bergerak karena visi, bukan karena kepentingan, bukan karena ketakutan, tapi karena visi. Rata-rata itu hanya 3% dari 2,5% dari populasi. Jadi kalau Anda punya 100 anak muda, kira-kira hanya 2-3 orang yang berani seperti itu. Dan biasanya dia dianggap aneh sama yang lain. Wiki cetha-cetha ora mbateni kok dilakoni. Biasanya gitu tuh. Ini orang-orang yang kayak gini bukan idealis, dia pionir. Semua orang itu melakukan sesuatu pasti ada sebabnya. Ada yang pasti, ada yang pengen untung, ada yang pengen kelihatan bagus, ada yang pengen mengikuti visi. Itu yang paling susah dicari. Itu pionir. Jadi kalau Anda lihat dalam sejarah itu, yang berani melakukan itu adalah anak muda yang otaknya adalah pionir.
Dia mau melakukan sesuatu, nggak peduli resikonya. Sekarang tidak banyak pionir di Indonesia. Karena takut mas, mau ngelawan kades saja dibikin susah bikin KTP itu sudah nggak berani. Karang Taruna punya visi terhadap desanya, ngelawan sama kadesnya. Kadesnya agak galak sedikit, tak bikin susah kamu bikin KTP, udah nggak berani. Itu nggak mungkin kita bikin perubahan kalau anak mudanya memang tidak berani pegangan visi ini. Nah makanya tadi saya ngajak, sekarang ini adalah keadaan paling strategis untuk mengubah Indonesia. Kenapa? Karena milenial dan Z itu adalah 64% pemilih. Artinya yang menentukan masa depan, kamu milih siapa, itu anak muda. Dan kamu ngomong, tapi apa mereka mau? Mereka mau. Semua yang dipilih itu pasti manut sama yang milih. Kamu bikin syarat apapun pasti manut. Seandainya para cewek-cewek suka laki-laki yang rambutnya gondrong sebelah botak, niscaya semua anak muda di sini gondrong sebelah botak. Demi mendapatkan pilihan dari wanita. Betul nggak? Anda punya kesempatan 5 tahun sekali untuk bikin syarat itu. Makanya tadi saya ngomong, disyaratin. Kalau dia tidak punya program yang bisa kamu tanyain di WA, nggak usah dipilih. Mereka semua akan bikin. Tapi artinya, kamu bisa pegang janjinya di WA. Kamu janji apa? Janji politiknya. Kamu punya dokumentasinya di WA. Semua masyarakat pasti di WA. Nek ngapusi, semua orang bisa membuktikan. Nek ora tenanan, semua orang bisa membuktikan. Anak mudanya kayak gitu 10% aja. Gerak Indonesia. Tapi pertanyaannya, pionirnya cuma 2,5%. Dapat 10% dari mana? Berani enggak kita ngajak bareng-bareng? Anak mudanya berani enggak bikin syarat? Aku pengen calon pemimpin yang memang benar-benar punya visi. Saya pengen tanya langsung, enggak lewat radio, enggak lewat sosial media, enggak lewat berita. Saya pengen tanya langsung lewat WA. Dulu 5 tahun yang lalu enggak mungkin, karena teknologinya belum sampai, belum ada. Sekarang mungkin. Di Amerika, pilihan 2 tahun lagi, sekitar 2 tahunan lagi lah. Mereka sudah mulai pakai ini. Di dunia belum ada yang pakai ini. Kalau kita mau pakai duluan, kita adalah pertama yang di dunia yang langsung connect sama calon-calon dan langsung nanyain programmu apa dan langsung nyimpen janjimu apa. Yang punya ide dan berani bertanya, nggak akan bisa lari dengan segala macam alasannya. Karena semua orang yang nanya bisa membuktikan dari HP-nya sendiri. Itu mengerikan buat para calon, tapi kita akan punya kualitas calon yang luar biasa nanti. Karena yang sungguh-sungguh yang di sana. Ini yang siapa yang bisa membuat seperti ini? Anak muda. Berani enggak Anda bikin syarat? Karena kalau Anda enggak milih setengah mati. Itu hanya sederhana kok. 10% anak muda milih aja menang dia pasti. Dan kebanyakan teman-teman anak muda di Jogja, misalnya yang saya ketahui ya di Jogja itu banyak yang apatis, sudah enggak mau sama politik. Karena sudah enggak percaya, piye gimana janji-janji tok ora cetha gitu dan seterusnya. Tapi sekarang ada teknologi, karena kita harus ikut. Mohon maaf, harus itu. Karena ada konsekuensinya. Kalau kita enggak ikut milih, itu nanti ono terjadi yang tidak kita inginkan, kita enggak punya hak sambat. Wong enggak milih kok. Untuk punya hak sambat, kita harus milih. Untuk memilih dengan tepat, kita harus punya cara. Kita todong mereka, kamu enggak berani buat, enggak akan kita pilih. Nanti yang muncul adalah tokoh-tokoh yang punya gagasan. Tokoh-tokoh yang punya ide dan berani bertanggung jawab terhadap kalimatnya. Bukan hanya dari baliho. Itu cara baru untuk berjuang. Karena tiap zaman caranya berbeda. Ngeten nggih? Semoga Anda bagian dari 2,5% pionir tersebut. Matur nuwun. Yang kedua, apa mau pertanyaannya? Gimana cara berdiplomasi anak. Coba Mas. Bagaimana cara berdiplomasi sebagai anak muda dengan generasi sebelumnya dan sesudahnya? Ada cara menjembatani. Satu-satunya cara menjembatani itu hanya dengan komunikasi. Syarat komunikasi itu sederhana. Ada hal yang sama dan ada hal yang berbeda. Kalau Anda menonjolkan yang berbeda, susah nyambungnya. Harus dilambari hal yang sama. Itu teknik komunikasi aja. Anda lihat, tanya teman-teman di sini yang sudah mulai pacaran. Ketika PDKT,
pasti cari yang sama-sama. Dek seneng apa? Film horor. Aku juga, Dek. Seneng apa? Drakor. Sama loh, Dek. Gayane padahal ora paham, Dek. Drakor. Tapi kalau sama, itu rasanya udah langsung dekat. Kalau Anda merantau, mesti tanya, dari mana? Dari Pemalang. Oh, saya juga, daerah mana? Oh, langsung dekat. Betul nggak? Nah, kedekatan itu dibangun dari sesuatu yang sama. Anda sama-sama manusia. Anda sama-sama Islam. Anda sama-sama Indonesia. Anda sama-sama cinta masa depan. Itu dulu diangkat sebelum ngomong yang berbeda. Nah, itu teknik komunikasi aja. Ngoten ya, semoga menjawab. Saya tidak tahu kasus detailnya, tapi prinsipnya itu. Terus yang tadi ada satu pertanyaan lagi, Oh ya, satunya lagi tadi apa Mas? Cara untuk tetap idealis, tapi tidak terlalu idealis. Enggak, maksudnya saya pernah ada di suatu idealis, cuman akhirnya tidak karena kondisinya tidak ideal, jadi saya tidak melakukan itu, jadi menunda-nunda. Hidup idealis itu susah, karena Anda harus hidup di dunia yang ideal. Jadi kalau usulan saya jangan jadi idealis, jadi realis. Realistis, lihat keadaannya, kamu berbuat dengan apa yang ada. Cara boleh berubah, tapi tujuan harus sama. Tujuannya Anda apa? Pengen nyekolah ke anak. Corone bisa berbeda-beda. Aduh, bulan ini kira bayar, utang sih. Besok duitnya banyak, enggak masalah, tak bayarin. Caranya bermacam-macam. Enggak bisa sekolah di sekolah umum, tak sekolahin di rumah. Yang penting tujuannya anaknya punya pendidikan, kan gitu. Cara harus berubah. Realistis, lihat keadaannya. Karena Anda tidak bisa mendukung situasi untuk ideal seperti yang Anda harapkan. Itu justru gunanya otak itu. Saya pengennya ke sana, keadaannya kayak gini. Jangan dimarahin keadaan. Keadaan itu di luar Anda. Kemampuan adaptasi Anda yang membuat Anda mampu sampai atau enggak ke tujuan yang Anda inginkan. Kadang-kadang keadaan tidak enak hatinya dipaksa tersenyum. Apa itu tidak idealis? Anda idealis kepada tujuan. Bukan idealis kepada nafsu. Yang orang tidak bisa membedakan itu dia idealis, fanatik kepada dirinya, bukan fanatik kepada tujuannya. Kalau fanatik kepada tujuannya, dia bisa memperlakukan dirinya sedemikian rupa. Kudu mesem, atine mangkel, tapi tetap mesem. Kenapa? Karena itu diperlukan dalam keadaan itu. Anda bukan berpura-pura, itu kadang-kadang dibutuhkan. Tanya semua bapak, susahnya kayak apa? Enggak mungkin membagi susahnya sama anaknya. Susah cari duit, setengah mati, makan setengah mati, anaknya gimana Pak? Apa capek? Wis to nak, sing penting kowe sinau, aman Bapak, tenang wae. Wis sinau sing bener kowe. Itu pura-pura. Tapi itu dibutuhkan dalam keadaan itu. Karena si bapak berani menanggung semua tanggung jawabnya, anaknya enggak usah. Anaknya tugasnya adalah belajar. Semua susah ditanggung bapak. Nah, ngono kuwi gagah. Realis, bukan idealis. Ngaten nggih. Matur nuwun. Matur suwun Mas Abraham, matur suwun teman-teman.